Prabowo Mania 08 menggelar konsolidasi untuk mempersiapkan pengawalan pasangan Prabowo Gibran mendaftar Pilpres ke KPU pada Rabu 25 Oktober 2023 esok. Rencananya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan tiba di kantor KPU pada pukul 10 pagi. Relawan Prabowo Mania 08 yang terdiri dari berbagai organisasi melakukan konsolidasi terkait teknis pengawalan Prabowo Gibran ke KPU di Rumah Pemenangan Prabowo Menteng, Jakarta. Dalam konsolidasi tersebut diketahui bahwa pasangan Capres dan Cawapres yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan tiba di kantor KPU pada pukul 10 pagi pada Rabu 25 Oktober 2023. Ketua Umum Prabowo Mania 08 mengatakan bahwa banyak para relawan yang antusias menyambut pendaftaran Prabowo Gibran ke KPU. Hingga diperlukan konsolidasi ataupun rapat teknis secara matang. Kami hari ini sedang merapatkan, ada rapat-rapat teknis terkait mobilisasi yang akan dilakukan di tanggal 25 hari Rabu nanti. Karena kita berharap nanti pas pendaftaran itu semua relawan-relawan Prabowo Gibran ini antusias sekali menyambut itu, dan ini sepertinya sangat luar biasa lah antusiasnya. Nah, sampai ini kita kebingungan untuk pendaftaran hari ini, banyak sekali yang mau daftar untuk mengawal Pak Prabowo ke KPU nanti, Prabowo Gibran. Selain itu, diketahui juga konsolidasi ini dilakukan untuk menentukan apakah rombongan Prabowo Gibran akan melakukan long march dan juga penentuan koordinator lapangan bagi para relawan. Demikian laporan Riyad Nur Hikmah, Garuda TV. Pasangan bawa Capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan ke KPU pada Rabu besok. Lalu bagaimana kesiapan relawan Prabowo mengawal pendaftaran tersebut? Telah hadir di studio bersama saya Ketua Umum Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer. Selamat siang, Mas Immanuel. Terima kasih sudah ke studio Garuda TV. Ya. Jadi Mas Immanuel, besok adalah hari yang paling ditunggu, terutama ini para relawan Mania 08. Ya. Jadi kasih bocoran ke pemirsa apa aja yang akan dilakukan besok dan bagaimana cara menanggulangi ketertiban dan keamanan yang memang pasti besok juga pasti akan ramai sekitar KPU. Itu yang paling penting. Betul, karena kita coba belajar dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Ada relawan Mas Ganjar, kemudian ada relawan Mas Anies, yang akhirnya ada semacam sentimen publik terhadap yang namanya kemacetan. Pertama itu, kedua sampah yang begitu banyak sepanjang jalan dan pinggir jalan, yang ini membuat warga gelisah. Ya, akhirnya semalam ada keputusan rapat, kita tidak melakukan mobilisasi besar-besaran di KPU, tapi kita akan bikin di Istora Senayan. Di Senayan, di Indonesia yang gedung kemarin kawan-kawan Projo. Indonesia Arena. Indonesia Arena itu, di situ kita akan melakukan titik kumpul. Jadi nanti teknisnya kita kumpul di sana semua, besok, disambut semua di situ, nggak dihadiri Prabowo dari sana. Nanti Prabowo berangkat ke KPU dengan 3 mobil. Jadi besok itu yang ke KPU itu tidak ada yang namanya mobilisasi besar-besaran, karena kita tidak mau Jakarta macet. Kita pengen menghibur warga Jakarta, bukan membuat macet dan gelisah dan tidak nyaman. Kedua, kita juga akan menyiapkan relawan-relawan yang menyiapkan kantong sampah. Kalau seandainya besok ada kerumunan, kalau sampahnya kotor, akan kita pungut gitu. Jadi kita coba ingin memberi contoh ke publik bahwa nanti di hari Rabu ini relawan Pak Prabowo semua kumpul di Indonesia Arena itu. Jadi tidak melakukan mobilisasi yang seperti dilakukan oleh Mas Anies dan Mas Ganjar, karena dampaknya itu di publik tidak bagus. Maka itu jadi bahan evaluasi, makanya kita tidak lakukan hal itu. Kita hanya bikin titik kumpul nanti di Indonesia Arena itu. Jadi Mas Emil, kita udah tahu ya bahwa Jakarta ini kan, apalagi Jakarta Pusat, Menteng, itu kan pusat ibu kota, jadi pusat di keramaian dan lain-lain. Jadi ketika tanggal 19 itu kan memang dampaknya cukup negatif. Kita tahu bahwa banyak warga yang mengeluh. Jadi karena hal tersebut
yang membuat kesadaran dari para Prabowo mania ini Ya. untuk tidak melakukan hal yang sama. Persis. Dan kita juga memberi masukan. Kalau hanya mempertontonkan kerumunan yang hanya menghasilkan kotoran sampah dan lain-lain, ini buat apa? Lebih baik kita kumpul satu arena, lantas kemudian nanti Pak Prabowo dengan Kim dan para relawannya dengan beberapa orang mengantar ke KPU. Cukup toh kan, yang paling penting bukan di tanggal 25 ini, di tanggal 14 Februari nanti, itu yang lebih penting. Itu. Jadi kami coba ingin memberi pesan ke publik bahwa kami tidak akan mau membuat macet Jakarta. Kedua, kami tidak ingin mengotori yang namanya ibu kota, kayak gitu kira-kira, Mbak. Jadi Mas Immanuel, besok kalau misalnya ternyata ada relawan-relawan yang memang artinya bukan under Mas Immanuel dan tim gitu ya, ternyata tetap ada pengerahan massa, nah apakah itu tetap diakui bahwa itu bagian dari relawan atau tidak diakui sebagai bagian dari relawan? Itu tetap relawan, nggak mungkin nggak. Kita juga nggak bisa membatasi mereka. Yang paling mungkin kita menertibkan agar mereka tidak membuat kemacetan. Kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Itu. Tapi kita akan tetap bertanggung jawab terhadap apapun besok yang terjadi ya. Tapi yang pasti kami ingin Jakarta tetap tidak macet. Karena kan tidak enak melihat Jakarta macet. Akan mengganggu aktivitas aktivitas warga Jakarta yang kerja, yang mau apa dan sebagainya. Makanya kita besok memberi pesan ke publik bahwa relawan Pak Prabowo itu besok akan hadir di Indonesia Arena, semua kumpul di sana. Kumpul di sana dengan tertib, dengan kesadaran, walaupun ada nanti di KPU, ya tidak terlalu banyak lah. Itu hanya sebagai relawan yang menyiapkan kantong-kantong sampah supaya tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalau Mas Immanuel memperkirakan, karena tadi Mas Immanuel bilang tidak akan terlalu ramai, tapi yang pasti di depan Imam Bonjol KPU itu pasti tetap akan ditutup ya. Kalau melihat Mas Immanuel mungkin sudah rapat teknis dengan petugas keamanan dan lain-lain. Kita sudah melakukan koordinasi. Ya kalaupun besok ada di Imam Bonjol, kebetulan kan base camp kita dengan KPU itu kan hanya 2 rumah ya, sebelahan doang. Ya, ya kita mengantisipasi kalaupun ada nanti, ya kita kawan-kawan kita suruh masuk ke dalam base camp kita. Nah kalaupun ada, coba tetap menjaga yang namanya keamanan, ketertiban dan lain-lain. Dan itu kan itu menjadi harapan warga Jakarta. Mau melihat sosok pemimpinnya itu tidak membuat macet lah, tidak nyampah di Jakarta gitu. Betul. Nah, Mas Immanuel tadi Indonesia Arena, berarti artinya akan ada semacam pasca nanti pasangan Prabowo dan Gibran sudah mendaftar, lalu nanti setelah selesai dari KPU menuju ke Indonesia Arena. Di situ para relawan sudah menunggu. Nah, di Indonesia Arena sudah berapa ribukah relawan yang akan sudah standby di sana menantikan Prabowo dan Gibran? Semalam itu sudah ada sekitar 20.000 yang didaftar. Itu udah dibatasin, padahal kita tidak mau sebanyak itu. Tapi sampai tadi pagi sudah nambah terus, sudah diangkat 30.000 sampai 50.000. Jadi tinggal kita lihat besok aja teknisnya seperti apa. Tapi yang pasti agenda pertama itu berangkat pagi, Pak Prabowo masuk ke Indonesia Arena itu sebentar ngobrol, menyapa relawannya. Dari situ berangkat ke KPU. Oh, terbalik jadi saya tadi ya. Jadi justru terbalik. Bapak Prabowo di sana dulu. Baru kumpul. Sebelum jam 10. Ya, sebelum jam 10, jam 8. Jam 8 sudah di Indonesia Arena. Ya. Oke, jadi jam 8 sudah kumpul di Indonesia Arena. Pak Prabowo di sana dan Gibran. Ada semacam sambutan lah gitu ya. Sambutan dari sambutan itu selesai berapa menit? Sekitar 30 menitan. 30 sampai jam 9 lah. Dari situ baru lantas menuju KPU. Ke KPU. Gitu. Ada konvoi kah dari KPU? Kalau melihat Indonesia Arena menuju ke KPU kan berarti melewati Jalan Sudirman, lalu mutar Bundaran HI dan sampai ke Imam Bonjol. Nah, apakah akan ada semacam konvoi? Oh, enggak ada. Cukup 3 mobil. Oh, 3 mobil saja. 3 mobil doang. Dengan pengawalan forerunner? Ya, forerunner. Ya standar lah itu kan, cawapres lah ya. Dia sudah masuk protokoler kepresidenan biasanya kalau udah daftar definitif begitu. Oke. Mas Immanuel, jadi nanti di Indonesia Arena semua relawan kumpul di sana, jadi mereka akan disampaikan secara langsung jangan ikut ke KPU seperti itu kah? Ada arahan ke sana, tidak membuat kemacetan dan tidak membuat semacam kumpul-kumpul yang tidak produktif gitu. Sudah semua diperintahkan di Indonesia Arena itu.
Mas Immanuel, nah di Indonesia Arena selain tadi ada speech dari mungkin sambutan dari pasangan bakal capres dan cawapres ini, Bapak Prabowo Subianto dan Gibran, apa ada acara lain selain itu? Musik kah atau apa Iya, pasti ada acara lah ya, perayaan? acara-acara itu. Soal rundown acara atau konten acara seperti apa, itu ada di panitia. Itu kan saya bukan panitia di Indonesia Arena. Saya cuma sebagai koordinator di rumah pemenangan yang di Imam Bonjol. Oke. Jadi kita hanya ngawasin, coba memfasilitasi, mengkomunikasikan dan koordinasi apa yang harus kita lakukan besok, karena kita tidak mau nanti relawan-relawan ini tumpah ruah di jalan Imam Bonjol yang akhirnya membuat kemacetan. Kita lagi mengantisipasi itu. Oke. Mas Immanuel, nah ke depan, artinya kan ini kan jadi mulai awalan bahwa ya oke, ke depannya adalah Mas Immanuel dan tim itu melakukan ya artinya tim pemenangan proses dengan para relawan, kemudian akan ada semacam pengerahan massa lagi di kegiatan-kegiatan kampanye dan lain-lain. Apakah ini menjadi contoh untuk kemudian seluruh kegiatan-kegiatan kampanye akan sedemikian tertib, tidak akan ada pengerahan massa yang masif dan lain-lain? Kalau pengerahan massa yang masif itu kan tergantung situasinya. Kadang-kadang kan kalau kita lihat tempatnya, space-nya itu memungkinkan untuk mobilisasi besar-besaran, ya kita kan melakukan mobilisasi besar-besaran. Tapi kalau tempatnya space-nya tidak memungkinkan, ya kan jangan, dampaknya nanti macet, warga tidak nyaman. Dan kita kan mau hadir dengan kenyamanan, bukan membuat tidak nyaman. Seperti itu kira-kira, Mbak. Mas Immanuel, kan Bapak Prabowo selalu bilang di Pilpres kali ini dia berharap Pilpres itu berjalan damai, sejuk, rukun, seperti itu. Nah, Nah, adakah dari Mas Immanuel sebagai ketua dari para relawan memberikan semacam instruksi bahwa instruksi Pak Prabowo ini menjadi instruksi juga kepada para relawan untuk menjaga itu? Ya, itu penyampaian itu selalu kita sampaikan di setiap rapat-rapat konsolidasi kita di rumah pemenangan di Imam Bonjol ya. Karena kita ingatkan perintah Pak Prabowo, pertama tertib, kedua jangan menyebarkan kebencian, ketiga jangan menyebarkan hoax. Karena kita tidak mau sebagai pendukung Pak Prabowo tugas yang harusnya diberikan untuk tugas-tugas pemenangan malah tugas-tugas kebencian. Kita tidak mau. Jadi tidak ada di relawan Prabowo untuk sifatnya menyerang ya, ofensif. Karena kita fokus pada fokus pemenangan. Makanya kita melakukan konsolidasi-konsolidasi ke bawah, dari rumah ke rumah, dari desa ke desa, semua itu. Jadi kita melakukan roadshow politik atau konsolidasi politik. Setiap rumah nanti adalah pemenangan. Kan kita, tagline kita adalah 2024 kita fokus menang. Jadi setiap rumah-rumah warga adalah tempat pemenangan. Jadi setiap warga adalah simpul kemenangan gitu. Ya sangat berharga. Ya. Kayak gitu. Mas Immanuel, ini kan tadi iya bahwa Mas Immanuel sebagai ketua sudah menginstruksikan agar para relawan tetap menjaga ketertiban, tetap santuy lah ya istilahnya, bahwa tetap tenang, tidak terprovokasi. Tapi kalau misalnya ada lawan, mungkin lawan politik di relawan pendukung lain yang mungkin melakukan provokasi, nah bagaimana, apakah sudah ada antisipasinya terkait hal ini, Mas Immanuel? Kita sih percaya dengan penegak hukum lah, ada polisi kok, jangan khawatir. Kalaupun diprovokasi, perintah kita dokumentasin aja pakai handphone, biar nanti kita laporin ke penegak hukum. Kita punya polisi yang hebat kok, jangan khawatir. Jadi pesannya tidak terprovokasi gitu ya? Ya pertama tidak terprovokasi. Kalaupun ada kejadian seperti itu, cukup dokumentasiin aja. Dokumentasiin, di videoin atau di foto siapa orangnya. Kemudian kita akan melakukan tindakan-tindakan hukum terkait misalnya mereka melakukan provokasi dengan apa, macam-macam. Pokoknya kita akan melakukan penegakan hukum, tindakan hukum lah. Karena kita yakin kita punya penegak hukum yang namanya institusi kepolisian. Kita serahkan aja nanti. Ya. Gitu. Mas Immanuel, ini kan saya mewakili masyarakat juga ada rasa trauma ya. Setiap kali pilpres atau pemilu itu tuh ada kesan panas, keras dan lain-lain. Nah, bagaimana, apakah kemudian kita mungkin pernah juga trauma tentang ada dua kubu, ada dua faksi antara cebong dan kampret. Nah, apakah relawan sudah bisa mengantisipasi terhadap hal-hal yang mungkin ya tadi, hal-hal yang traumatis buat kita sebagai masyarakat? Sekarang kan kecenderungan cebong kampret itu udah mulai tidak ada. Itu sudah mulai landai total. Sekarang kan yang terlihat ya konflik antar elit aja. Dan kita rakyat sudah cerdas lah ya.
konflik-konflik elit biarkan di rumahnya ya lah ributnya, jangan sampai ke rumah-rumah rakyat. Makanya saya suka sekali mendukung Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo selalu menyampaikan pesan-pesan yang kesejukan. Misal jangan buat apa, misal kayak di kita diingatkan dan diinstansikan dan bahkan itu diperintah. Mas Ganjar, Mas Anies itu adalah merah putih. Jangan suka namanya menghina Mas Anies, jangan suka menghina Mas Ganjar, jangan suka menyebarkan hoax. Nah itu tuh pemimpin tuh. Dan itu ucapan dengan tindakan selaras. Itu di mana terjadi? Itu kayak di Semarang. Ketua DPC Gerindra melakukan kekerasan terhadap anggota PDIP, copot teman itu. Nah, artinya kita butuh pemimpin itu bukan dengan ucapan aja, tapi harus ada dengan tindakan. Nah, Pak Prabowo sudah melakukan contoh itu. Tinggal kita lihat capres-capres yang lain bisa nggak mencontohkan seperti Pak Prabowo. Jangan cuma slogan doang. Gitu, jangan nyerang, jangan jebarkan hoax. Tapi ketika ada orang ngebully Pak Prabowo, dia ketawa-tawa, joget-joget, itu kan nggak bagus. Gitu. Biarkan aja Pak Prabowo, kayak saya ini pendukungnya Pak Prabowo, ya kita sabar-sabar aja lah. Karena kita kan sedang fokus menang, jadi kita tidak mau ngelayanin yang sifatnya nyerang-nyerang Pak Prabowo. Karena kita ikutin perintah Pak Prabowo aja. Sebetulnya paling gampang, karena kita nih kan para militannya Pak Jokowi di 2014-19. Kalau Pak Prabowo bilang tim B, kita tim B, tapi ya sudahlah, tak usah. Kalau kita mau fokus menang kok. Gitu. Mas Immanuel, kalau melihat para relawan kita ya, Mas Immanuel tadi dalam paket berita sempat mengatakan bahwa para relawan ini akan datang dari berbagai kota ke Jakarta, ikut memberikan support. Nah, kalau Mas Immanuel karena tahu karakter para relawan kita, ini tuh betul-betul organik kah? Memang betul-betul memang dari hati yang mereka yang bukan karena, ya maksud saya bukan karena diminta atau disuruh, tapi betul-betul para relawan yang secara murni datang ke acara dan besok. Ya, karena kita punya standar organisasi dan pendukung. Jadi kita nggak mau nanti yang hadir itu adalah pendukung bayaran. Harus yang tadi itu yang disampaikan kamu tadi bahwa ini relawan organik bukan? Ya organik. Dia ketika hadir punya kesadaran politiknya adalah dia sebagai pendukung Pak Prabowo. Nah dia tahu sebagai pendukung Prabowo berarti dia harus apa? Dia harus punya ketertiban, dia harus punya kedisiplinan, tidak membuat macet, tidak menyampah, kayak gitu-gitulah kira-kira. Jadi kalau ditanya organik, sangat organik. Mereka datang ke kita itu karena kesadaran politiknya, gitu. Bukan cuma datang doang. Mas Immanuel Ebenezer, sukses buat acara besok. Terima kasih, Mbak. Semoga betul-betul lancar. Siap, makasih. Keamanan dan ketertiban yang kita harapkan betul-betul terjadi besok. Dan masyarakat Jakarta bisa melihat bahwa pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran besok betul-betul tertib dan aman. Siap. Terima kasih, Mas Immanuel sudah datang ke studio.